Sore guys, ketemu lagi tentu dengan saya Jack Volta. Ini tentu saya mau bagi-bagi sebuah teori supaya Anda itu tidak salah langkah. Jadi tukang pendingin ini, tukang kulkas ini harus tahu jalur skema kelistrikannya. Jadi kalau sudah tahu seperti itu, pasti Anda ngeceknya paling cepat. Kalau ada masalah, paling gampang dibaca. Ini adalah teori saya yang akan bagi-bagi kepada Anda. Jadi sebuah teori ini sangat luar biasa. Jarang sekali teori ini saya jabarkan langsung supaya Anda ini jangan kena tipu tentunya. Sebuah teori ini sangat berguna karena ini mendukung sekali bagi para si tukang kulkas. Tidak main-main. Tahu pemipahannya, tahu ngisi freonnya, tidak tahu kelistrikannya. Ini kan rumit menurut saya. Rumit karena ntar ada sewa tukang listrik pengabelannya. Jadi harus tahu semua. Ini akan Anda melangkah dengan tenang, dengan kepastian yang tetap, dengan prediksi yang pasti akurat. Sebelum datang Anda pasti sudah bisa baca kerusakannya di mana, ciri-cirinya kenapa Anda sudah pasti baca kerusakan di mana. Saya akan mengungkap sebuah skema ini pendingin minuman atau showcase. Jadi pendingin minuman ini sistem kerja dinginnya sama seperti kulkas, sama persis, hanya saja karena ruangannya didesainnya jangan sampai titik beku, maka lebar dan ada sebuah kipas. Jadi evap satu pintu digelar, diratain, dikasih kipas, jadi tidak ada sebuah titik beku, jadi hanya dingin. Itu yang namanya showcase. Sistem pemipahannya, kompresornya semua sama, hanya ada berbeda. Ada perbedaan sedikit saja. Karena rata-rata menggunakan kipas buang dinginnya, jadi hanya ada instalasi masuk ke fan atau kipas yang di ruangan dalam atas untuk membuang dingin. Dan karena kondensornya sedikit, makanya di bawah pintu ada kondensor dan didesain dibuang panasnya oleh sebuah kipas. Jadi ada dua kipas. Kipas buang pipa dingin atau kondensor, satu kipas buang dingin supaya ruangan itu dingin, minumannya itu dingin. Jadi kipas buang panas di depan kompresor, ada kondensor di bagian bawah pintu dan dibuang. Ditarik panasnya pipanya supaya tetap stabil ampernya. Ini adalah pendingin minuman. Yang ke satu yang di ruangan bagian atas itu ada sebuah kipas, jadi fungsinya ini membuang dingin. Jadi di antara kipas ruangan dalam, kipas yang di bawah, dan kompresor ini semua dikendalikan oleh sebuah termostat. Jadi yang mengendalikan kunci kelistrikan, kipas nggak di dalam, nggak di bawah, nggak kompresor, tetap yang mengendalikan adalah termostat. Jadi otomatis dingin yang bekerja. Kalau terlalu dingin mutus, dan kipas ini dua akan putus, tidak berjalan dan kompresor pun mati. Ini termostat. Jadi saya akan gambarin. Saya kasih instalasinya supaya Anda umpamanya kerusakan di sini, kerusakan bagian ini tidak hidup. Ini Anda bisa baca. Yang jelas tetap dikunci oleh sebuah termostat yang mengunci. Jadi semua itu dikunci oleh termostat. Baik sistem dingin, kipas, dua-duanya ini dikunci oleh termostat. Jadi kalau termostat ini mati, rusak, sudah pasti kipas buang dingin tidak hidup, kompresor tidak hidup, kipas yang di bawah buang panas pun tidak hidup. Jadi ini
diperintah oleh termostat hidupnya ini, antara kompresor, kipas buang panas dan kipas dingin. Ini adalah termostat. Saya akan kasih tahu ini gambarnya. Ini sederhana, Anda melihat ini sudah pasti tahu ini. Langsung untuk bayangan, ini sebenarnya ini untuk pengetahuan yang sangat penting kalau Anda itu ada masalah. Contoh, kipas bawah tidak hidup sedangkan kompresor hidup. Ini kipasnya atau kelistrikannya. Ini kan Anda bisa paham. Saya akan kasih tahu ini. Ini saya garis merah dan hitam. Jadi ini adalah setrum masuk colokannya. Saya tidak bicara masalah kelampuan, ntar bingung banyak kabel. Jadi ini untuk kunci-kuncinya saja. Kunci jalur dinginnya. Instalasi jalur untuk supaya dingin. Ini kelistrikannya seperti ini dan dikendalikan oleh termostat. Saya akan kasih tahu ini yang merah. Ini setrum colokan sebelah masuk. Oke. Masuk langsung yang diisi tetap seperti kemarin-kemarin. Yang ada diisi tetap adalah satu ini dari colokan sebelah. Langsung masuk ke kompresor. Kipas buang panasnya yang di bawah dan kipas yang buang dinginnya di ruangan dalam. Ini diisi satu semuanya dan satu jalur. Oke. Sebelah artinya ini setrum colokan sebelah. Ini masuk langsung masuk dikasih satu semua ini jalur ini dan tetap kompresornya satu jalur, kipas di bawah satu jalur, kipas yang di dalam satu jalur. Lah kirimannya ini dikendalikan oleh sebuah termostat. Jadi setrum sebelah ini masuk ke termostat. Begitu termostat on, ini mengirim ini 3 jalur. Satu ke kipas yang di dalam, 2 kipas yang di bawah pintu di dalam, dan yang satu kompresor. Jadi yang dikendalikan oleh termostat tetap 3. Kipas dalam buang dingin, kipas yang di bawah buang panas, dan kompresor. Jadi seandainya ruangan sudah terlalu dingin, termostat ini akan mutus, ini berhenti semua ini 3-tiganya. Karena ini dikendalikan penuh oleh termostat. Suhu ruangannya ini dikendalikan penuh oleh si termostat. Termostat ini kunci ini. Kuncinya di showcase, di kulkas, jenis pendingin, ada yang memakai termis. Jadi ini kalau sudah modern mungkin memakai sebuah termis supaya istilah kata ringkas. Kalau ini kan termostat kan pipa yang nempel dingin. Kalau kerusakan skema ini sudah dibaca guys. Kalau termostat benar, kompresor hidup berarti kipas dinginnya tidak hidup, ruangan ini akan kurang dingin karena tidak dibuang oleh kipas dingin. Ini kalau ada masalah di kipas di dalam, kalau mati dinginnya nggak dibuang ke ruangan. Satu, kalau ada kerusakan ini sudah dibaca. Kedua, kalau kerusakannya di buang panas kipasnya, buang panas kondensor, sudah pasti ini sangat fatal. Karena buang panas kondensor ini sama dengan buang panasnya kompresor, pipa yang di depan kompresor. Artinya kalau ini mati atau lambat, kompresor ini akan naik ampernya tinggi dan sebentar-bentar putus. Bukan karena termostat, sebentar-bentar kompresornya mutus di overload, sehingga ruangan ini walaupun kipas dalam hidup kurang dingin karena sudah pasti ini panasnya tidak dibuang oleh kipas yang di bawah. Kondensor panasnya tidak dibuang supaya dingin. Ini akan ada masalah di kompresor. Jadi ini sudah kebaca. Kerusakan ini sudah bisa dibaca ini dalam skema ini. Saya ulangin lagi jalurnya nih.
yang langsung masuk colokan sebelah ini masuk kompresor 1, gabung dengan kipas yang di bawah membuang panas, gabung dengan kipas yang di atas membuang dingin. Ini diisi dan tetap tidak dirubah-rubah dan diisi langsung semuanya. Kirimannya dikendalikan oleh termostat. Jadi kalau ininya mati, ini tidak hidup semua nih, kipas kompresor, kipas bawah ini tidak hidup. Kalau ini termostat on hidup, ini bicara normal, ini akan mengirim ke kipas buang dingin di dalam ruangan, kipas buang panas di depan kompresor, ada kondensor pipa, dibuang panasnya oleh si kipas, dan kompresor ini akan proses dingin. Ini satu jalur, satu kiriman dari termostat. Jadi kuncinya tetap termostat juga ini yang mengendalikan suhunya ini khususnya, tapi dikunci ini oleh sebuah termostat. Saya bilang ini memakai termostat, bukan memakai modul. Kira-kira begitu guys. Jadi pendingin ini sederhana. Yang jelas kalau ada masalah di kipas, buang panas di kondensornya yang bawah, ruangan bawah itu di bagian bawah pintu, ini sudah pasti Anda itu sokesnya tidak bakalan dingin, karena kipas lambat atau mati yang buang panas sudah pasti ampere akan tinggi, kompresor akan sebentar-bentar mati, nunggu dingin baru hidup. Artinya proses dinginnya tidak sempurna guys. Jadi kunci ini Anda teliti nih, Anda perhatikan, kuncinya adalah untuk buang dingin ini kipas yang di bagian bawah pintu ini ada kipas. Jadi ini kipas ini harus banter atau hidup. Kira-kira begitu guys. Jadi pendingin minuman ini sangat sederhana ini. Kalau kerusakan di bagian atas di dalam, ini dinginnya yang kurang dingin tapi kurang dingin karena nggak dibuang oleh sebuah kipas dinginnya. Ini hanya tidak bermasalah besar ya, tapi ini berasa dinginnya kurang. Jadi yang paling fatal ini kalau rusak kipas yang buang panas kondensor guys. Di bawah pintu itu ada kipas. Kalau tidak bunyi berhenti, Anda cek. Jangan-jangan mati atau lambat, Anda harus cek itu. Sore guys.